Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran Hayat, NIM 20040450000006 dari kelas BKA, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan komunikasi. Nah, yang pertama adalah apa sih pengertian komunikasi? Komunikasi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata communicare yang berarti menyampaikan atau berpartisipasi. Adapun menurut pandangan beberapa ahli, seperti yang diutarakan oleh De Vito pada tahun 2009 menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu tingkah laku antar satu orang atau dua orang yang di dalamnya terjadi proses pertukaran dan penerimaan pesan. Selanjutnya, menurut Supratiknya pada tahun 1995 secara luas menyatakan bahwa komunikasi adalah tingkah laku oleh seseorang yang dapat dipahami atau dipengerti oleh orang lain. Selanjutnya, bagaimana komunikasi dapat terjadi? Komunikasi dapat berlangsung karena adanya beberapa pendukung. Yang pertama ada sumber, pengkodean, saluran, decoding, serta penerima. Sumber adalah segala sesuatu atau pesan yang diutarakan oleh pengirim. Kemudian pesan tersebut dikodekan atau dikodekan dalam bentuk simbol-simbol, disebutlah pengkodean. Hasil dari pengkodean tersebut disalurkan ke dalam media, disebutlah penyaluran. Nah, sebelum hasil pesan yang disalurkan tersebut tersampaikan kepada penerima, pesan tersebut diartikan ulang atau diterjemahkan ulang. Nah, proses ini disebutlah decoding. Nah, hasil decoding tersebut diterima oleh penerima pesan, sehingga seseorang dapat memberikan tanggapannya. Nah, tanggapan inilah disebut dengan umpan balik. Selanjutnya ada arah komunikasi. Arah komunikasi berdasarkan alirannya terdapat dua aliran. Yang pertama adalah secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal terbagi dua, yaitu dari atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang berasal dari bawah ke atas. Contohnya adalah komunikasi antara seorang pelajar dengan guru, komunikasi antara bos dengan atasannya, anak buah dengan bosnya itu. Kemudian komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang dari atas ke bawah, kebalikan dari yang tadi. Komunikasi ke bawah contohnya adalah komunikasi antara dosen terhadap mahasiswa, dokter dan pasien, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang yang memiliki kedudukan yang sama. Contohnya antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, bos dengan bos. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan seseorang yang mendengarnya, berdasarkan media, dan berdasarkan isi pesan. Berdasarkan orang yang mendengarkannya dibedakan menjadi empat. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi antara diri kita sendiri atau dengan suara hati kita sendiri. Sedangkan komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Contohnya adalah komunikasi antar saya dengan teman saya. Itu komunikasi interpersonal. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antar individu dengan kelompok ataupun sebaliknya. Contohnya adalah saya berbicara di dalam forum diskusi. Selanjutnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi antara individu atau kelompok dengan khalayak banyak. Contohnya adalah seorang presiden sedang berpidato, berkampanye di depan khalayak banyak. Itulah komunikasi massa. Komunikasi yang kedua adalah berdasarkan medianya. Ada yang pertama komunikasi sosial. Adalah komunikasi yang membahas tentang permasalahan-permasalahan sosial. Yang kedua adalah komunikasi media atau berdasarkan mediumnya, yaitu komunikasi yang bersumber dari HP, laptop, radio, film, televisi, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan menurut isi pesannya, komunikasi ini
terdiri dari beberapa, tergantung pesan-pesan yang ingin disampaikannya. Seperti adalah komunikasi pendidikan, di mana seseorang berkomunikasi menyampaikan pesan-pesan pendidik. Komunikasi agama, seperti yang disampaikan ustaz-ustaz dalam penceramah, itu adalah komunikasi agama. Komunikasi kesehatan, di mana seorang bidan melakukan penyuluhan terhadap virus-virus, itulah disebut dengan komunikasi berdasarkan isi pesannya. Itulah jenis-jenis komunikasi. Sekarang kita memasuki yaitu materi komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi terbagi menjadi 4, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi verbal, dan komunikasi non-verbal. Komunikasi lisan adalah penyampaian informasi kepada seseorang yang disampaikan secara langsung. Artinya dalam mulut kita langsung menuturkan kata-kata terhadap orang tersebut. Nah, itulah disebut dengan komunikasi lisan. Yang kedua ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah kebalikan dari komunikasi lisan, di mana kita menyampaikan pesan-pesan tersebut ke dalam sebuah tulisan-tulisan, seperti melalui via email, WhatsApp, kemudian memo, ataupun pengumuman-pengumuman penting lainnya yang ditempel di papan informasi. Yang ketiga ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang disampaikan dengan simbol-simbol verbal. Yang keempat adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal disebut juga dengan komunikasi isyarat. Komunikasi ini dimaksudkan agar tersampaikannya pesan kita kepada orang lain melalui isyarat-isyarat atau gerakan-gerakan tertentu yang memiliki simbol dan makna. Seperti isyarat-isyarat tersebut atau simbol-simbol tersebut dapat berupa nada suara, sorot mata, senggolan, postur tubuh, gaya berjalan, ataupun isyarat-isyarat lainnya. Itulah tentang jenis-jenis komunikasi antar pribadi. Kita memasuki materi tentang jenis-jenis hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi dibedakan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan perkenalan. Tahap perkenalan ditandai dengan kita masih ragu-ragu dengan orang lain. Tahap perkenalan ini dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pasif, yaitu tahap di mana kita memperhatikan informasi tetapi belum menanyakan sesuatu. Yang kedua adalah tahap aktif, di mana kita mulai memperhatikan dan mendengarkan informasi dan kita menanyakan sesuatu. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap hiperaktif, yaitu tahap di mana tahap di mana memanipulasi komunikan agar komunikator dapat memperoleh informasi dari komunikan. Selanjutnya yang kedua adalah tahap persahabatan. Nah, setelah melalui tahap perkenalan maka berkembanglah menjadi tahap persahabatan. Persahabatan terjadi karena 2 orang individu beranggapan bahwa memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang rendah atau yang tinggi. Adapun fungsi persahabatan diantaranya yang pertama, membagi pengalaman agar 2 pihak merasa sama-sama puas dan sukses, menunjukkan dukungan emosional, sukarela membantu, berusaha membuat pihak lain menjadi senang, dan membantu sesama. Itulah fungsi persahabatan. Selanjutnya memasuki tahap selanjutnya yaitu keakraban atau keintiman. Setelah dari persahabatan maka menjenjang lagi ke tahap selanjutnya yaitu keintiman atau keakraban. Keintiman dapat terjadi karena seorang individu melakukan hubungan terus-menerus. Keintiman dapat terjadi pula karena individu beranggapan memiliki kesamaan pada dirinya sehingga ia memilih untuk bersatu. Nah, apabila dia sudah bersatu maka timbullah benih-benih cinta. Nah, cinta inilah yang akan menjadi jembatan nanti di tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah tahap suami istri. Tahap hubungan suami istri diawali dengan keakraban atau keintiman, ditandai dengan adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam hubungan ini diperlukan sebuah keintiman. Keintiman tersebut dapat berupa simbol atau tanda mata. Nah, mereka lah membentuk suatu keturunan. Dari hasil keturunan tersebut terjadilah pula hubungan yang baru, yaitu hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak ini adalah hubungan antara kasih sayang yang sangat mendalam antara orang tua dan anak. Selanjutnya adalah apabila di dalam keluarga tersebut terdapat 2 anak atau lebih,
maka terbentuk juga hubungan yang baru disebut hubungan siblings, yaitu hubungan antara kakak dan adik atau hubungan antar saudara. Hubungan ini adalah hubungan kasih sayang antara kakak dan adik dan sebaliknya. Itulah jenis-jenis hubungan antar pribadi. Materi selanjutnya yaitu pembukaan diri. Pembukaan diri disebut juga self-disclosure. Menurut Johnson, pembukaan diri adalah memberitahukan informasi, reaksi, tanggapan terhadap diri kita terhadap orang lain, serta memberitahukan informasi-informasi masa lalu yang berkaitan dengan informasi masa kini. Jadi kesimpulannya adalah pembukaan diri adalah di mana kita membukakan diri kepada orang lain dengan cara memberitahukan masalah, reaksi atau tanggapan yang pernah kita alami di masa dulu. Adapun cara agar kita dapat memahami diri, menurut Supratiknya ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan diri kita sendiri mengenai reaksi dan tanggapannya, serta meminta seseorang untuk melakukan umpan balik atau penilaian terhadap diri kita. Nah, berkaitan dengan perkembangan diri itu ada dikenal juga sebagai jendela Johari, yaitu di mana sebuah yang pengibaratan bahwa mengibaratkan diri manusia itu terdiri dari ruangan yang berserambi 4 yang terdiri dari beberapa daerah. Itu daerah pertama, daerah kedua, dan daerah 3, 4. Daerah pertama disebut juga daerah terbuka. Nah, mengapa disebut daerah terbuka? Karena diri sendiri kita mengetahuinya, orang lain juga mengetahui. Itulah disebut daerah terbuka. Yang kedua adalah daerah buta. Disebut daerah buta karena diri kita tidak mengetahui, sedangkan orang lain mengetahuinya. Yang ketiga adalah daerah tersembunyi, yaitu diri kita mengetahui, tapi orang lain tidak mengetahui. Dan yang keempat adalah daerah tak sadar, diri kita tidak mengetahuinya, dan orang lain juga tidak mengetahui. Nah, itulah jendela Johari. Nah, apabila kita sudah melakukan relasi atau hubungan dengan orang lain, maka jendela-jendela tersebut bergeser. Terjadi perpindahan daerah, di mana apabila kita membukakan diri kepada orang lain, sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain tersebut jadi diketahuinya. Hal-hal yang berkaitan dengan saya ceritakan kepada orang lain, maka orang lain tersebut mengetahuinya. Nah, jadi jendela tersebut bergeser. Apabila kita melakukan relasi, kesimpulannya adalah daerah 1, 2 atau daerah terbuka dan daerah buta itu meluas atau semakin membesar, sedangkan daerah 3 dan 4 atau daerah tersembunyi dan tak sadar menjadi menipis. Mengapa daerah tersembunyi menjadi menipis? Ya, karena tadi hal-hal yang bersifat tersembunyi sudah kita utarakan kepada orang lain. Nah, jadi semakin mengecil. Nah, itulah penjelasan mengenai jendela Johari. Sekarang kita memasuki hambatan dalam komunikasi yang efektif. Nah, terkadang dalam berkomunikasi ada saja hambatan-hambatan yang dapat mengganggu jalannya komunikasi. Ada dua pendapat mengenai hambatan tersebut. Yang pertama menurut Fawzan dan yang kedua ada menurut Stephen. Menurut Fawzan, hambatan-hambatan tersebut terdiri, yang pertama ada konsep diri, yang kedua adalah menutup diri terhadap informasi baru, penilaian terhadap orang lain, pengamatan yang berbeda, perbedaan persepsi, pengaruh emosi, dan salah informasi. Selanjutnya, Stephen lebih merincikannya sebagai berikut. Yang pertama adalah penyeringan. Penyeringan adalah memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Kemudian, perspektif selektif. Artinya di sini seseorang memilih dalam mendengarkan informasi, diselektif, dipilih. Kemudian yang ketiga adalah informasi berlebih. Setiap orang memiliki batasan dalam menerima informasi. Nah, apabila batasan tersebut sudah terlewati, maka orang tersebut tidak akan menerima atau merespon informasi yang kita berikan. Kemudian yang keempat adalah emosi. Terkadang dalam berbicara kita itu disulut emosi. Nah, emosi tersebut berdasarkan ekspresi wajah kita dapat memberikan kesan yang kurang baik di pendengar, di lawan bicara kita. Kemudian yang kelima adalah bahasa. Bahasa sangat penting dalam lancarnya komunikasi.
bahasa itu berbeda-beda. Ada bahasa daerah, bahasa pendidikan, dan bahasa niaga dan lain-lain sebagainya. Nah, kita harus mengkondisikan dengan tempat yang seharusnya. Apabila bahasa pendidikan, maka kita berada di lingkungan orang-orang yang berpendidikan. Apabila berada di orang-orang yang awam, maka bahasa pendidikan tidak cocok dipakai pada saat itu. Kemudian yang keenam adalah kegelisahan komunikasi. Kegelisahan komunikasi efektif adalah nervous atau tidak bisa gugup dalam berkomunikasi. Nah, itulah hambatan-hambatan dalam komunikasi. Sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu konflik, manfaat konflik, dan cara mengatasi konflik. Terkadang kita menganggap bahwa konflik itu adalah sesuatu yang sangat buruk yang harus kita hindari. Nah, dari sisi lain ternyata konflik itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah manfaatnya adalah dengan adanya konflik kita dapat mengetahui bahwa ada persoalan-persoalan yang belum terpecahkan. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya konflik dapat mendorong kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam diri kita. Yang ketiga adalah pendapat-pendapat atau perbedaan pendapat yang terjadi pada konflik ternyata dapat menguatkan satu pendapat yang lebih bermutu. Kemudian yang keempat adalah dapat memperkaya dan mempererat hubungan dan membuat kehidupan lebih menarik. Nah, itulah beberapa manfaat konflik. Selanjutnya adalah strategi mengatasi konflik. Strategi mengatasi konflik ada beberapa. Yang pertama ada gaya kura-kura. Disebut gaya kura-kura karena seseorang dalam mengatasi konflik kali ini selalu bersembunyi, menutup konflik. Disebutlah gaya kura-kura. Yang kedua adalah gaya ikan hiu. Disebut gaya ikan hiu karena seseorang selalu menerkam lawannya, artinya selalu menganggap dirinya benar. Kemudian gaya kancil, mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadi. Selanjutnya ada gaya rubah. Disebut gaya rubah karena senang berkompromi, artinya kita memecahkan konflik dengan tujuan. Selanjutnya ada gaya burung hantu, yaitu mengutamakan tujuan-tujuan dengan pribadi sekaligus hubungan dengan pihak lain. Artinya kita di sini bersikap netral dalam memecahkan konflik. Kita peduli dengan pribadi kita dan kita juga peduli dengan hubungan orang lain. Itulah beberapa cara-cara mengatasi konflik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.